Oke, Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, 11 PM2. Hari ini kita mau mulai belajar lagi ya. Kita mau melanjutkan materi yang akan dipelajari kemarin apa, sekarang kita mau tambah materinya. Oke, tapi sebelumnya pokoknya minta salah satu memimpin doa dulu sebelum kita mulai. Semoga pelajaran hari ini kita ikuti dengan lancar, ilmunya bisa kita serap dengan baik, kemudian bisa bermanfaat dengan baik untuk kedepannya. Kita bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dengan lancar. Oke, silahkan dipimpin doanya dulu. Siapa yang memimpin doa? Siapa? Oke. Doa mulai. Oke, alhamdulillah. Baik, sudah berdoa. Tapi ini kan pagi, tapi paginya mendung ya. Tadi malam hujan, betul? Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Tapi nanti bukunya cek dulu. Pakai persensi yang siapa? Soalnya tadi infonya ada beberapa yang tidak masuk. Nanti tolong yang dipanggil Bu Kurnia hadir Bu begitu ya, biar bukunya gampang nyari kalian sebelah mana. Oke, Bu Kurnia panggil Mbak Abel. Oke, Mbak Ami. Siap. Kemudian Mbak Nanda. Siap. Anissa Dewi. Kemudian Anita, kemudian Ardian Nugraini, Mbak Ardian. Oke, Ardian. Kemudian Aura tadi masih sakit ya. Ada info sakitnya apa? Soalnya sudah dari hari Jumat ya. Oke, nggak ada yang WA ngabari gimana dia sakit apa gitu, nggak, belum ada. Habis ini ya, semoga karena ada yang mengabarkan salah satu. Oke. Kemudian Deborah. Kemudian Devi, oke, Devita, kemudian Dea, baik, kemudian Doni Wahyu, betul, oke, kemudian oke, Mbak Dinda, kemudian Dita, oke, Gracia. Oke. Mbak Insan tadi nggak masuk ya? Ada keterangannya tidak? Oke, sakit dari kemarin ya Allah, semoga sembuh. Oke, Kaila. Kemudian Mbak Lutfi. Baik, Mas Cica tadi mana? Mas Cica? Oh iya, keluar. Maya. Oke. Kemudian Mai, tapi lahirnya bulan Februari gitu ya tadi ya? Oh, tadi nama siapa Mbak? Oh, yang nomor berapa? Maya, Muhammad Ivan, ini loh. Oh, Marta. Oh, ini bukunya berarti salah. Yang keluar, tak kira yang keluar. Oke. Marta mana Marta? Oke, salah berarti. Mbak Meisa, tapi lahirnya bulan Februari. Oke. Terus tadi yang nggak masuk ada lagi selain Mbak Insan, Mbak Aurel, kemudian Nabila, ya. Sakit juga. Oke, kemudian tadi yang bertugas Dana sama Noviana. Oke, sehari memang 2 kali ya? 3. Sampai besok. Oke, tugas di marketnya itu? Iya. Oke, baik, karena tugas sekolah ya, jadi nggak apa-apa. Yang 3 berarti yang sakit, betul? Oke. Ada Silvi. Oh iya, Silvi juga nggak masuk. Oke, ya Allah. Oke, ya, semoga cepat sembuh. Oke, yang terakhir Mbak Tatia, mana Mbak Tatia? Oke, baik. Cukup ya presensinya. Kalian? Iya. Oh iya. Siapa lagi? Absen berapa itu? Nomor berapa itu? Oh, Rizka.
Berarti 4 ya. Oke, anak-anakku, karena memang ini musimnya luar biasa, jadi ya enggak sebenarnya rutin ya, tapi kita harus menyikapinya dengan baik. Kalau memang musim hujan, kita mungkin perlu bawa mantel. Kalau terlalu besar mungkin bawa mantel yang tipis itu kan ada, yang 5 ribuan itu bisa dimasukkan di tas kalian, jaga-jaga kalau dibutuhkan. Perlu juga kerasa gede banget untuk mungkin tempat sepatu kalian, tas kalian misalnya. Itu salah satu antisipasi. Kalau harus kehujanan kemudian bagaimana? Sampai rumah harus mandi. Syukur-syukur pakai air hangat itu bisa membantu, gitu ya. Jadi kita sama-sama menjaga kesehatan dan semoga yang sakit segera sembuh bisa sekolah lagi, gitu ya. Amin. Oke, baik. Bukan lanjutkan. Yel-yel dulu biar kalian semangat. Masih ingat yelnya? Coba bukunya cek dulu. Anak PM2? Aktif, kreatif, inovatif, yes. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Oke, semangat dong, bukunya semangat. Ya Mbak Gracia. Oke kan? Bukunya dari apal kan? Baik, masih ingat pelajaran yang kemarin? Atau begini, hari ini kita mau melanjutkan materi kita berkaitan dengan manajemen sih, dan apa sama haki ya berkaitan karena sama-sama itu kebutuhan sebuah usaha, sebuah perusahaan, begitu kan. Kalian diharapkan nanti jadi para para pengusaha, para wirausahawan sukses, begitu kan? Oke ya, amin, begitu. Jadi mengurangi, membantu bisa menyerap tenaga kerja, begitu. Harapannya seperti itu. Oke. Kemudian buku yang lanjutkan tadi mau menanyakan, coba kemarin kita belajar tentang apa? Tadi dari buku bocoran apa tadi? Ya? Tentang haki. Oke, tentang haki. Kemudian haki. Terus tujuannya apa kemarin? Yang berat dong. Tujuan haki apa, Mbak? Untuk melindungi karya setiap orang. Oke ya. Tujuan haki adalah melindungi karya cipta atau penemuan orang, begitu kan? Oke, lanjut. Kemudian setelah tujuannya kalian tahu, macam-macam haki itu apa? Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Dinda. Apa Mbak macam-macamnya? Dibagi menjadi 2, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Baik, oke, bukunya ingatan kembali, kita ingat bersama-sama. Kan kemarin dibagi menjadi 2 kan? Itu haki, biar kalian tidak rancu, dibagi menjadi 2, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Kalau hak cipta itu kemarin contohnya apa? Hak cipta itu hak cipta tentang apa? Yang keras dong. Oke, novel. Kemudian kalian pernah dengar nggak tuh hak cipta lagu begitu? Nah, itu kan harus ada hak ciptanya kalau pengen dilindungi oleh hukum. Kemudian hak cipta apa lagi? Buku, novel, drama, begitu kan? Apalagi ya, karya-karya seni yang lain, mungkin patung yang mungkin karyanya spesial, yang memang ori dari karya seniman tersebut, lukisan juga oke, begitu. Seperti itu kalau misalnya ada kan lukisan yang di kadang itu ada yang gambar lukisan ikan koi itu banyak sekali kan. Nah, itu kalau misalnya pelukisnya itu punya haki, punya pelindungannya, dia bisa menuntut orang yang mengkopinya, begitu. Paham ya? Oke, itu pelindungan hukum terkait karya cipta. Oke, kemudian yang hak kekayaan intelektual dibagi menjadi apa tadi? Ada hak cipta tentang logo atau merek, gitu kan, logo merek. Kemudian hak rahasia dagang, apa itu? Kayak yang Tuan Patrick kemarin kan, bukunya menyontohkan, jadi resep rahasia begitu. Kemudian kemasan botolnya itu bisa dilindungi, diusulkan, diajukan untuk dilindungi oleh haki tersebut, gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi bukan sudah menyampaikan, ini masih lanjutan. Ini ada kaitannya, sangat berkaitan dengan manajemen.
sudah belajar kan tentang manajemen? Manajemen? Apa tuh manajemen? Manage, mengatur kan? Oke, manajemen. Terlalu cepatkah Bu Kurnia? Tidak? Oke. Setahu Bu Kurnia, setahu yang bukan pelajari, mungkin mengingatkan kalian, manajemen itu kan kayak proses perusahaan dalam apa? Pengen mencapai tujuan perusahaan, gitu kan? Nah, apa tujuan perusahaan itu? Yang paling utama apa? Yang utama apa tujuan perusahaan itu? Mendapatkan apa? Mendapat keuntungan, mendapatkan laba. Itu kan tujuan kita berusaha. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Udah kebesaran ya. Nah, ini yang kita kan mau belajarnya tentang ini. Apa yang kita pelajari Mbak Gracia? Oke, sumber daya usaha. Di sini apa tujuan yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama apa Mbak Mei? Yang lainnya bulan Februari? Menjelaskan pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya usaha. Oke, jadi setelah kita belajar hari ini diharapkan kita bisa menjelaskan pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen. Kemudian bisa mengidentifikasi sumber daya usaha. Itu tujuannya. Nah, terus mau ngapain hari ini? Bagaimana yang akan kita langkah-langkahnya begitu. Yang pertama, tadi kita sudah berdoakan. Terus ada penyampaian materi nanti dari Bu Kurnia terkait apa tadi? Materi kita hari ini apa? Oke, Bu Kurnia coba tanya tes yang sebelah sini, apa yang mau kita pelajari hari ini? Sumber daya usaha. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Sumber daya usaha. Oke, apa saja itu? Ayo kita fokus dulu, sudah yel-yel, sudah berdoa, harusnya fokus dulu. Oke, pagi belum sarapan tadi katanya. Oke, lanjut, insya Allah nanti habis jam berapa kalian sarapannya? Istirahat ya. Harusnya sarapan. Oke, langkah-langkahnya. Tadi penyampaian materi, kemudian setelah materi biar lebih paham, harapannya kan lebih paham, nanti ada latihan bareng-bareng mengerjakan LKPD. Setelah LKPD-nya dikerjakan, nanti ada presentasi. Jadi masing-masing kelompok harus siap, begitu ya. Terus ada refleksi, kemudian kita menyimpulkan bareng-bareng tentang materi hari ini, kemudian baru selesai begitu. Kalian bisa istirahat. Nah, ini dulu yang mau pertama. Tadi kita mau belajar tentang apa? Alhamdulillah. Baik, coba dong dibacakan Mas Ivan biar on di belakang. Minta tolong dibacakan pengertian sumber daya usaha, Mas. Pengertian sumber daya usaha adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha, produk atau jasa. Sumber daya usaha juga didefinisikan sebagai semua sumber daya yang perusahaan miliki untuk kegiatan operasionalnya. Baik, terima kasih. Suaranya mantap. Tepuk tangan dulu Mas Ivan. Makasih ya Mas. Oke, bukan ulangi. Pengertian sumber daya usaha, sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha. Nah, peluang usaha itu bisa produk maupun jasa, begitu. Nah, bisa juga, nah artinya yang lain adalah sebagai semua sumber daya yang perusahaan miliki untuk kegiatan operasionalnya, begitu. Nah, sekarang kita fokusnya ke perusahaan, atau mungkin kamu bisa membayangkan usaha yang pengen kamu kembangkan nantinya. Entah itu apa sekarang yang lagi tren, all shop mungkin, atau mungkin kalian pengen minat di bidang apa kemarin itu? Ada yang pengen jadi YouTuber katanya, ada yang pengen apa mungkin es cocol, ya kan sekarang baru tren kan itu. Kemudian ada yang pengen membuka warung kopi karena murah gitu kan, atau mungkin laundry, atau mungkin yang apa ya, yang ide kalian apa, yang pengen mimpi kalian pengen membuka usahanya apa, yang mimpi boleh dong bermimpi setinggi tingginya, kalau jatuh itu hanya di dalam
mimpi. Kan begitu. Mas Ivan coba ide yang pengen, yang tertarik dari Mas Ivan itu pengen usahanya apa? Dealer mobil? Oke, amin. Oke, apa coba Mas Ivan? Boleh dong kalian bermimpi yuk. Sekarang kalian bermimpi dulu. Kalau jatuh hanya di dalam mimpi. Apa Mas Ivan? Jam tangan. Jam tangan. Oh, amin. Oke ya Mas, semoga nanti bisa terwujud. Oke, membuat atau pokoknya begitu? Pokoknya. Oke, berarti suka mekanik begitu ya? Siap. Oke, bisa referensi. Baik. Terus yang punya mimpi yang lain juga, tolong dong. Apa tuh? Oh iya, bagus. Namanya apa? Kayak apa baik? Iya paham. Iya paham. Itu memang baru trending banget ya Mbak ya. Jadi trip, oke ya. Amin ya Mbak. Lanjut. Apa sudah ditulis dari sekarang? Oh, boleh kan kalian jadi reseller yang tanpa modal bisa ya. Jadi kayak menyambungkan antara konsumen sama produsennya kan bisa tanpa harus banyak modal. Enggak harus alatnya ke modal, tapi untuk merintis insya Allah bisa kok tanpa modal dulu. Lanjutkan aja, bermimpilah gitu ya. Oke, kemarin juga ada anak yang pengen membuka tuh apa itu tela-tela, kalian tahu kan? Kalau sore Bu, di lingkungan saya ramai banget Bu, saya buka tela-tela. Oke, nggak masalah. Itu nanti kita orientasinya tidak modal dulu, tapi paling nggak kita punya pengalaman. Nah itu yang kita butuhkan saat ini. Itu nggak dijual di toko pengalaman itu, kita harus cari sendiri. Oke ya? Contoh yang simple. Mbak Gracia sama Mbak apa namanya? Kok mirip ya? Enggak benar ya? Oke. Sekilas sih, karena segini jadi nggak kelihatan semuanya. Oke, baik, itu ya. Jadi silakan bermimpi, silakan memulai usaha kalian. Tidak usah muluk-muluk, sederhana mungkin aja yang bisa begitu. Misalnya semangat tadi, dulu kan jangan tela-tela, pengen buka tela-tela 20 sore karena lingkungannya rame banget. Misalnya oke, atau mungkin membantu orang tua yang sedang berusaha sekarang, bagus, nanti kalian kembangkan. Oke ya. Lanjut ya, kita mau ke arah sana yang mau kita bahas. Jadi sumber daya usaha, kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha. Apa saja itu? Nah, kita mau mengidentifikasi 6 jenis sumber daya usaha yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha. Jadi kamu kita belajar ini sambil membayangkan usahamu begitu. Tadi loh, mimpimu tadi. Oke, lanjutkan. Ini ringkasannya ada money, mesin. Kurang ya ini ya. Oke, salah ketik. Oke, enggak susah kalau dari sini. Metode, kemudian material, kemudian market. Kita bahas satu persatu. Fokus ya. Sambil kalian memegang mimpimu itu. Oke. Nah. Oke, ini lebih bagusnya kalau pakai ini mungkin sebentar. Oke, nah tadi belum dicek soundnya, semoga bisa. 6 jenis sumber daya usaha. Ada 6 sumber daya usaha yang biasa dipakai dalam dunia bisnis ataupun manajemen. Siap ya, kita membahas berapa tadi? Berapa jenis sumber daya? Kita bahas. Perhatikan. Ini asisten bukunya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah unsur man atau unsur manusia. Man adalah orang yang melakukan dan menggerakkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Unsur manusia itu terdiri dari jumlah yang sesuai kebutuhan dan formasi, persyaratan kerja, seperti misalnya pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan juga keterampilan. Kemudian unsur yang ketiga adalah komposisi. Maksudnya seperti apa sih? Unsur pelaksana siapa saja, kemudian pimpinan, bagian administrasi, bagian teknis, dan bagian komposisi lainnya menyesuaikan dengan posisi atau kondisi
secara rasional untuk menghitung apa aja sih? Yang pertama adalah jumlah tenaga kerja yang harus dibayar, bahan baku yang dibutuhkan, peralatan dan perlengkapan yang harus dibeli, kemudian yang nanti akan dipakai untuk proses produksi, dan juga pada akhir periode untuk menghitung hasil penjualan yang dicapai. Kemudian unsur sumber daya usaha yang ketiga adalah material. Setelah kita membahas dari man dan juga money, perusahaan pasti membutuhkan material atau bahan-bahan baku untuk proses produksi. Jadi material itu adalah ketersediaan bahan baku untuk produksi yang diolah manusia menjadi sebuah produk ataupun layanan. Jadi awalnya itu adalah sebuah bahan baku atau bahan yang masih mentah, kemudian akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang dikelola oleh tenaga ahli, sehingga material tersebut akan menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi dan pastinya lebih bermanfaat dan memiliki daya jual sehingga menghasilkan sebuah keuntungan dalam suatu perusahaan. Jadi setelah kita membahas man, kita menghitung menganggarkan unsur money, yang ketiga adalah material atau bahan baku untuk produksi. Unsur sumber daya yang keempat adalah mesin. Nah, mesin ini wajib sebuah perusahaan itu memiliki. Karena apa? Mesin mampu meringankan dan mempermudah unsur manusia dalam melaksanakan pekerjaan. Bisa melaksanakan pekerjaan dalam proses produksi maupun bagian administrasi ataupun divisi-divisi teknis menyesuaikan perusahaan tersebut. Mesin juga digunakan untuk mengolah bahan baku atau material maupun untuk mempermudah proses produksi. Mesin juga harus diperhatikan. Karena apa? Performa mesin itu pasti akan mengalami penyusutan atau penurunan fungsi. Sehingga kegiatan maintenance ataupun servis berkala itu harus dilakukan supaya apa? Mesin dalam performa yang sangat bagus, proses produksi terus berjalan, dan akhirnya penjualan pun tetap ataupun meningkat. Unsur sumber daya usaha yang berikutnya adalah metode. Setelah kita membahas man, money, material, sampai mesin, wajib membahas suatu metode atau cara. Jadi metode ini adalah metode kerja yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Apakah metode ini digunakan untuk bagian atau divisi produksi, ataupun metode yang digunakan bagian divisi administrasi. Bayangkan sebuah perusahaan atau sebuah pabrik atau manufaktur atau usaha yang kecil, pasti ada metode untuk proses produksi dan juga metode untuk administrasi. Nah, setiap bagian dalam divisi-divisi perusahaan pasti memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Otomatis setiap divisi tersebut memiliki metode sendiri. Jelas ya? Divisi produksi tidak akan sama dengan divisi administrasi metodenya. Tetapi pada intinya adalah masing-masing metode yang dijalankan tentunya selaras dengan divisi lain sehingga tujuan umum perusahaan akan tercapai. Kemudian unsur sumber daya yang keenam adalah market. Jadi apa itu market? Yang jelas bukan sebuah definisi menerangkan adanya tempat, tetapi adalah pasar merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen dan sifatnya sangat strategis. Maksudnya gimana sih? Market atau penguasaan pasar dalam arti ini adalah menyebarkan dominasi hasil produksi, bisa jadi merupakan suatu faktor yang menentukan keberlangsungannya perusahaan. Jadi intinya, market ini kita masukkan sebuah produk dan layanan kita sehingga kita dapat mendominasi produk kita di dalam market tersebut. Nah, pada intinya adalah pasar merupakan sumber utama sebuah perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Jadi permasalahannya adalah gimana caranya mempertahankan pasar yang telah dikuasai dari ranah
contoh, bisa dengan berbagai riset kita mengubah atau mengupgrade strategi pemasaran, mengupgrade kualitas produk, menaikkan kualitas produk berdasarkan permintaan tentunya ya, dan juga strategi penentuan harga yang sesuai dengan selera dan daya beli pelanggan. Karena apa? Itu merupakan hal yang perlu didalami dalam masalah. Kita sudah membuat suatu alur sumber daya manusia dan juga sumber daya usaha, tetapi juga market harus kita perhatikan agar sebuah produksi usaha itu tidak menjadi sia-sia. Oke, itu tadi penjelasan dari asisten Bu Kurnia. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi. Mana tadi? Ini kan tadi yang dibahas. Oke, unsur jenis sumber daya usaha yang pertama adalah apa? Men atau manusia. Jadi bukan berarti harus laki-laki semua. Ini kendala kok ya laki-laki semua. Men cenderung ke laki-laki, tapi yang dimaksud di sini adalah unsur dari jenis sumber daya yang pertama adalah manusia. Mbak, cek, fokus dulu ya. Oke, kita bahas. Jadi manusia di sini semuanya penting ya, tapi kita bahas satu persatu. Kan punya otak, jadi punya nalar. Nah, ini adalah penentu dari semuanya manusia itu. Nah, di sini contohnya yang dalam sumber daya usaha itu apa? Kalau misalnya tadi usaha apa ya? Jam misalnya, kan perlu teknisi yang ahli di bidang jam, kemudian perlu yang di bagian administrasinya, ada yang mungkin online yang mengurusi adminnya, pemasarannya, yang mengurusi pemasarannya, itu kan kita membutuhkan personal. Nah, tapi kalau beda usaha yang baru kita rintis misalnya, usaha kecil-kecilan nggak apa-apa, karena kita cari apa tadi? Pengalaman tadi loh. Biasanya kalau awal-awal merintis usaha, oke lah kita handle semuanya, gitu kan? Tapi kita juga memikirkan untuk kedepannya kita cari ilmu yang usaha kita itu sudah besar. Kalau usaha kita sudah besar, itu kan bagian manajemen sendiri, bagian operasionalnya sendiri, bagian marketingnya sendiri. Karena apa? Tadi tujuan perusahaan itu bersama-sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau sendiri itu susah, kalau memang usaha itu sudah besar, gitu ya. Jadi kalian harus siap-siap, meskipun sekarang usahanya masih kecil, misalnya kita bermimpi untuk usaha kita yang besar, kita harus punya ilmunya di situ. Oke ya. Baik, kalau misalnya tadi ada yang usaha yang online shop tadi, seperti yang Mbak Risma sampaikan, itu kan perlu yang mengoperasionalkan, iya setiap saat harus ngecek kan, begitu. Kadang-kadang perlu itu namanya kayak online memasarkan online kan langsung misalnya ada kan. Itulah kita membutuhkan unsur manusianya di situ. Yang kedua, money. Dalam usaha, dalam kita berusaha usaha, seorang wirausaha itu uang itu dibutuhkan untuk apa saja yang kalian tahu? Modal. Selain modal, halo, selain modal apa? Uang yang dalam perusahaan itu untuk apa aja? Oke, untuk gaji juga, modal, gaji, terus apa? Oke, biaya operasional ya, misalnya untuk listrik misalnya. Kemudian untuk biaya perawatan mesin, kalau kita perlu mesin, kalau misalnya kita online shop misalnya kita butuh gadget yang internet juga, bayar langganan internet, betul. Kemudian butuh mungkin alatnya yang speknya lebih bagus lagi, gitu kan? Kita butuh money, gitu kan? Oke, itu yang dimaksud di sini. Jenis sumber daya usaha yang kedua. Kemudian material atau bahan baku. Oke, bahan bakunya apa kalau yang online shop itu misalnya? Apa ya bahan bakunya, Mbak? Biayanya ya. Oke, kalau ini material lebih ke mungkin kayak misalnya apa ya di sini material, karena tahu ya bahan bakunya ya. Di sini sih
bayangan yang paling gampang kalau misalnya itu usahanya itu kayak perlu bahan mentah misalnya semacam itu. Misalnya garment kita butuh kainnya begitu. Ya, ini fleksibel sih, sesuai kebutuhan yang kalian butuhkan dalam usaha. Kemudian mesin, oke ya. Mesin tadi kita butuh spek gadget yang lebih canggih. Mesin kita butuh apa misalnya? Usahamu tergantung apa misalnya. Butuh mesin apa enggak? Ya HP itu juga mesin kan. Gitu. Kalau misalnya butuh es cocol, mesinnya apa? Apa itu namanya? Blender mungkin? Butuh? Enggak, saya enggak tahu. Enggak ada ya. Ya paling enggak apa ya, mungkin kompor-kompornya dan alatannya itu mungkin di situ. Jadi mesin itu adalah mempermudah kerja manusia. Lah apa itu yang mempermudah kerja manusia? Ya misalnya kompor gas itu juga mempermudah kerja manusia. Blender, kalau laundry ya mesin cucinya begitu. Gitu ya. Nah, dalam mesin kita ingat harus antisipasi untuk ini servisnya, harus perawatannya, maintenance-nya, begitu kan? Oke, kita harus perkirakan di situ. Lanjut kemudian tentang metode atau cara dalam mengelola sebuah usaha. Seperti tadi yang online shop, metodenya bagaimana? Oh, kamu bagiannya misalnya yang ngecek yang masuk, pesanan yang masuk, aku yang bagian packingnya itu kan harus di apa namanya, rencanakan begitu kan. Oke ya, tentang metode. Kemudian yang market, apa itu market? Oke, pasar dalam hal ini bukan hanya sekedar tempat ya, tapi di sini adalah ini ya sangat sebagai kunci juga, semuanya penting. Dalam hal ini yang bisa Bu Guna sampaikan tentang market adalah dalam sebuah usaha, kalau kita menghasilkan produk, nah kalau misalnya dalam marketingnya itu kurang bagus, apa yang terjadi? Mulanya dalam hal ini market itu harus berjalan dengan baik. Karena apa? Ketika market itu berjalan dengan baik, nanti proses produksi bisa terus berjalan. Kemudian kita juga akan mendapatkan laba dari situ, keuntungan dari situ, kita akan mendapat uang dari hasil penjualan itu, gitu kan? Oke ya, untuk menggaji karyawan juga begitu. Jadi sumber utama keuangan dalam sebuah usaha ya salah satunya market itu ya, hasil penjualan. Paham ya sampai sini ya? Nah, oh ya, dalam market kita juga harus mempertimbangkan tadi selera konsumen. Misalnya gini, kita juga harus tahu dong bagaimana reaksi konsumen terhadap produk yang kita hasilkan. Sudah puaskah? Apa belum? Kemudian atau mungkin sekarang konsumen minatnya ke selera yang bagaimana? Kita harus bisa mengantisipasi itu agar usaha kita itu bisa terus berjalan. Paham? Misalnya tadi online shop sekarang yang paling disenangi tas, yang ini kita harus peka. Kemudian berikutnya apa? Kita harus tahu. Jadi lebih ke marketnya juga harus cari informasi yang update juga, gitu ya. Termasuk jam juga. Seleranya apa sekarang? Oh, jam yang bisa buat olahraga misalnya kan begitu kan sekarang. Nah, itu kita harus peka terhadap selera pasar, selera konsumen agar market kita bisa berjalan terus begitu biar lancar. Kalau marketnya lancar otomatis bisa mempengaruhi semuanya, produksinya juga lancar, kemudian kesejahteraannya juga lancar dan sebagainya, saling mempengaruhi. Oke, paham dari 6 jenis tadi? Oke ya. Nah, agar lebih paham lagi, bukunya pengen kita lanjutkan pembelajarannya dengan ini mengerjakan LKPD. LKPD-nya sebentar. Di sini kemarin sudah dibuka di Mas Dana, ternyata Mas Dana nggak bagi tugas, jadi bentar. Saya share ke Mbak. Mbak Aura juga, ternyata juga Mbak Aura enggak masuk. Oke, maka sama tidak dapat ini saya oke ya, kita masukin ya. Oke, saya mau nyari Mbak Aura.
Jam pelajaran pertama telah selesai. Sudah bisa nggak? Sudah. Kalau mau moderasi juga oke, silakan. Mbak Gracia sudah menerima tugasnya? Oke. Bisa bertiga juga boleh, berempat juga boleh. Oke, intinya kita berdiskusi menyelesaikan materi ya, ada di LKPD begitu. Bisa merapat mungkin Mbak? Monggo senyamannya kayak bagaimana? Ini komennya gimana Mbak? Berdua aja mau? Oh iya, ada yang sini? Oh gitu, Mas Ivan? Mohon perhatian, jam pelajaran kedua segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak, konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Gabung ya Mbak? Oke, silakan mau merapat di situ juga oke, silakan. Biar enak diskusinya. Ini bertiga, ini berempat kan? Oke ya. Nanti bisa kalian ditulis anggotanya. Nanti saya bukan ke bawah ya soalnya kan. Hasil kerja kalian. Pak Eko ya betul ya? Oh iya. Iya, satu kelompok menyentuhkan nanti satu LKPD aja, tapi kan di situ ada nama-nama kalian, gitu kan? Ya, silakan. LKPD-nya ditulisi anggota kelompoknya dulu baru dikerjakan, biar nanti nggak kelewatan. Ini ya, sama ya yang dibuka. Tapi kadang-kadang matanya nanti kini. Waktunya berapa ya? 20 menit cukup. Kita cek 15 menit dulu. Coba. Dari 18 jam 8 lebih 14. Silakan dicari-cari materinya tadi mungkin. Silakan. Ada modul, ada referensi yang lain juga silakan.
Silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya ya. Di internet juga silahkan. Bukunya aja minum dulu. Ada yang mau dibahas? Apa sudah paham? Dikasih jarak ya nomor 1 sama nomor 2-nya, coba. Nomor 1 sama nomor 2-nya. Ini misalnya ini spasi coba biar ada jaraknya Mbak, nomor 1 sama nomor 2. Ini kan ini jawaban nomor 2 kan? Nah. Yes, makasih. Biar ngeceknya gampang. Boleh. Boleh. Yang dibuka LKPD dulu dong. Ini lagi. Oh gitu. Oh siap, maaf. Emang sih anak sekarang itu kita harus berusaha khusnudon. Kelihatannya HP ternyata mengerjakan tugas, begitu ya. Jadi kita harus berusaha berprasangka baik sama anak-anak zaman sekarang, itu luar biasa. Cara kerjanya beda. Iya. Ada yang mau dibahas? Oke, nyari referensi ya. Oke, lanjutkan. Boleh minum yang baru batuk-batuk. Boleh minum enggak? Oke, cepat-cepat semua
Dipastikan semua masuk ke kelompoknya ya. Maksudnya semua harus punya kelompok begitu. Apa Mas Ivan sambil mendengarkan musik? Iya, Mas Ivan. Sambil mendengar musik, iya. Iya sih, anak sekarang gitu ya, independen ya. Itu bisanya kalau di lab ya Mas ya? Kalau di ruang biasa pasti ditegur sama gurunya enggak? Ditegur sama gurunya enggak? Tapi kan enggak ada yang kekerasan ketika di kelas kan? Ya, misalkan kalau misalnya kamu bisa membawa sendiri kan bisa, tapi sejauh bisa mengikuti pelajaran aman, bukunya mengizinkan gitu ya Mas? Kamu itu dengan apa? Silakan. Ya, itu hak kalian karena di lab dan kamu juga mengikuti pelajaran dengan baik, oke lah. Dan yang lain tidak progres, tidak ada masalah. Tadi pas mendengarkan penjelasan dicoba kan headsetnya? Mau ditaruh nama kelompoknya di atas boleh atau di tempat yang lain juga boleh, yang penting ada nama kalian ya. Ada nama kalian. Bobotnya di bawah sih satu enggak? Enggak, pilih kayak itu tuh. Ada. Ini kan sudah terbentuk kayak kelompok, apa boleh bukunya langsung, oh ya berdasarkan ini nanti bukunya buat kerja kelompoknya ya. Jadi kelompok kalian siapa ini nanti kan di situ ada untuk pelajaran ke yang berikutnya. Tadi dari jam 15 tambah 2 berapa? 20. Sudah selesai ya Mbak? Sudah selesai? Oke. Bukunya aja coba. Ini bukunya namai Atak saja ya. Kelompok 1 ya Mbak sini ya. Boleh dong dinamai di lembar LKPD-nya dikasih kelompok 1 begitu untuk memudahkan kerja di pertemuan berikutnya. Kemudian kelompok 2 apa ya? Kelompok 3, kelompok 4, berapa orang ini? 3. Bisa dari sini kalau misalnya yang lain nggak masuk, ada yang tambah nggak apa-apa ya Mbak? Oke, 1, 2, 3, 4. Kelompok 5, kelompok 6. Oke, silakan ditambahi. Kalau mau ganti juga boleh sih untuk yang berikutnya. Kurang nomor berapa Mbak? Sudah selesai? Ya. Kelompok 3 itu apa kan tadi? Kelompok 3 kan? Oke. Kelompoknya sudah selesai belum? Oke, kelas 1. Kelompok 5 sudah selesai belum? Oke. Kelompok 4 sudah selesai belum?
Mbak? Sudah. Oke, sip. Kita tunggu yang belum selesai 3 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, silakan. Oke, sudah selesai semua. Kelompok 1 sudah tadi ya? 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, alhamdulillah. Berarti sekarang bisa dong kita lanjutkan dengan presentasi. Mau ditunjuk apa enggak ini ya? Nggak usah? Langsung aja yang pengen presentasi begitu ya nanti. Jadi bukunya biar merata, nanti satu kelompok silahkan menjawab soal nomor 1, misalnya kelompok si A. Oke, kelompok saya, oke ya, dengan nama ini, anggotanya ini mau mempresentasikan yang LKPD atau soal yang materi yang nomor 1 misalnya begitu. Oke ya, karena sudah selesai, yuk kita mulai mempresentasikan pekerjaan kalian. Silakan yang mau mempresentasikan soal nomor 1 atau materi nomor 1, silakan. Oke, apa bukan 7 aja ya? Yang nomor 1 coba, yang kelompok 6 coba silakan, kelompok 6. Sudah kan? Sudah selesai kan? Oh, kurang namanya. Oke, kasih waktu dulu.
kemudian baru jawabannya begitu ya. Tolong dong kelompok 1, 2, 3, 5, 6 memperhatikan, nanti dicek jawabannya beda atau sama begitu. Silakan. Ya, boleh dong dengan salam atau selamat pagi atau assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan sumber daya usaha. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan sumber daya dalam sebuah kegiatan usaha? Sumber daya dalam sebuah usaha adalah segala hal yang diperlukan dalam suatu kegiatan usaha. Bentar. Apa yang dimaksud dengan sumber daya dalam sebuah kegiatan usaha? Terus jawaban tadi apa? Sumber daya dalam sebuah usaha adalah segala hal yang diperlukan dalam suatu kegiatan usaha. Segala hal yang dibutuhkan dalam kegiatan sebuah usaha. Oke, itu kelompok 4. Jawaban nomor 1. Ada yang punya jawaban yang lain? Sama? Sama. Oke. Gue juga setuju. Jadi betul sih, maksudnya setuju juga bahwa segala hal yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan usaha. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali lagi, silakan. Oke, kita beri tepuk tangan dong. Baik, sekarang ke soal materi nomor 2. Silakan yang bukan tunjuk maju. Kelompok 6 tadi sudah. Bisa maju Mbak Mas? Itu jawabannya bisa di bawah? Atau bisa enggak?
soalnya. Apakah dalam kegiatan penjualan diperlukan pencatatan sifat menjelaskannya? Ya, sangat penting karena untuk memberikan keterangan sifat transaksi, menyebutkan pihak-pihak yang terlibat, mencantumkan jenis barang atau jasa yang ada dalam transaksi, menyebutkan tanggal transaksi agar menghindari dari kesalahpahaman. Baik, sebentar. Apa perlu pencatatan dalam sebuah usaha itu? Begitu ya pertanyaannya ya. Terus jawabannya bagaimana tadi? Ya, perlu. Dan pencatatan itu sangat penting karena untuk memberikan keterangan sifat transaksi, menyebutkan pihak-pihak yang terlibat, mencantumkan jenis barang atau jasa yang ada dalam transaksi, menyebutkan tanggal transaksi agar menghindari dari kesalahpahaman. Baik, pencatatan itu sangat penting. Manfaatnya banyak sekali yang seperti disebutkan kelompok 1 tadi. Oke, ada yang punya jawaban lain coba? Kelompok berapa ya ini? Bukan pengen tahu jawaban yang ada di kelompok berapa ini? Kelompok 2 coba. Kelompok 2 jawaban yang benar sudah apa belum? Sama? Oke, perlu ya pencatatan itu ya, banyak sekali tujuannya dan manfaatnya banyak sekali. Oke, baik. Itu tadi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sudah selesai untuk RKPD-nya. Tapi bisa dikumpulkan. Oke, pengumpulannya berapa bulan bisa? Saya Ya, aja nggak apa-apa Bu, nanti biar saya. Oh siap, oke. Ke Mbak Mai ya nanti. Bisa. Atau yang sudah bisa langsung ke Bu Kurnia, gitu ya. Ke Mbak Mai atau ke Bu Kurnia langsung. Bukan tunggu aja sekarang, yang belum biar nanti gak kelewatan. Dikirimkan ke WA-nya Mbak Mai atau ke Bu Kurnia. Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah mengirimkan. Ya, silakan Mbak. Saat ini juga biar nanti nggak lupa. Kelompok 3 baru proses mengirimkan. Kelompok 4 sudah proses mengirimkan apa sudah? Oke, kelompok 5 sudah mengirimkan. Kelompok 6 sudah. Ya, lemot. Oke, proses. Resume. Sudah? Oke, kalau sudah, setelah tadi LKPD selesai, coba dong dibuka evaluasinya. Mbak Mai silakan disebarkan ke kelasnya. Ada 5 soal evaluasi untuk mengetes seberapa pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan mandiri. Berani mandiri ya. Semuanya mengerjakan. Oke, yang kerjakan dulu. Oke, kalau enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, iya, betul. Iya, silakan. Ini berdua atau bersatu? Oke, sendiri ya. Oke, waktunya 5 menit untuk 5 soal. Silakan dikerjakan. Oh, belum. Pakai HP juga boleh, silakan. Oh, tadi belum siap ya dianggapnya ya? Oh, lama. Oh, Google Form-nya. Bisa kan wifi di sini bisa? Oke, berarti kan bisa dipakai kalau pengen cepat HP atau yang monggo lah silakan.
Belum. Oke. Untuk penghitungan waktu, evaluasinya bisa dikerjakan setelah ini karena bukunya mau pengen ada refleksi juga, ada kesimpulan juga. Jadi tetap prosesnya berjalan, tapi kita lanjutkan ya. Evaluasinya tetap dikerjakan. Oke ya, koneksinya mungkin ya terwaktu ya. Nah itu sudah selesai kelas 1 Mbak. Yuk. Anggota sudah? Sudah? Keluar nilainya? Oke, ada yang sudah selesai. Untuk rekapannya pada tahu semua ya tentang apa berapa nilainya yang keluar. Nah, silakan dilanjutkan bagi yang belum atau nanti juga mau silakan tergantung koneksi internetnya. Nah, sekarang coba kita masuk ke yang berikutnya. Bisa pun enggak ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita mau merefleksikan setelah kita ada materi tentang sumber daya usaha tadi, sumber daya usaha tadi, sudah mengenal LKPD, kemudian ada evaluasi. Nah, bukunya pengen ada yang merefleksikan. Apa sih yang sudah kalian pelajari, apa sih yang sudah kalian dapat tentang pelajaran hari ini? Coba salah satu silakan siapa? Masih Pak Mungkin ada lagi? Jam pelajaran kedua telah selesai. Refleksinya adalah setelah mempelajari materi sumber daya usaha ini, saya jadi paham akan fungsi dari 6 bagian sumber daya usaha dalam sebuah perusahaan. Oke, Mas Ivan jadi paham akan fungsi dari 6 sumber daya usaha yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, setuju ya? Jadi dalam kita berusaha, kita Jam butuh pelajaran ketiga memahami 6 sumber daya usaha tersebut. Oke, terima kasih Mas Ivan. Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Oke, selanjutnya coba terakhir kita mau menyimpulkan dulu. Coba siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang sumber daya usaha? Oke, silakan Mbak. Sumber daya usaha adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan produk atau jasa. Oke, satu kebutuhan oleh perusahaan ya tentang kebutuhan sumber daya usaha tadi. Oke, terima kasih. Terus berikutnya siapa? Coba yang mau menambahkan. Oke, Mbak. Apa tadi namanya? Risma. Oke, silakan Mbak Risma. Ada 6 jenis sumber daya usaha yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, yaitu money, material, mesin, method, dan market. Oke, setuju ya. Ada 6 tadi ya. Baik, kemudian yang ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, ada siapa namanya Mbak? Ananda. Mbak Nanda. Oke, silakan Mbak. Kesimpulanmu apa?
yang masing-masing dari 6M sumber daya itu berfungsi saling melengkapi satu sama lain. Oke, setuju. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Yang lebih penting yang mana? Semuanya penting. Intinya itu kan. Oke, baik. Tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya penting ya. Baik. Sudah selesai ya. Kemudian gini, sebenarnya bukunya pengen sih ada refleksi sebentar, ada relax sebentar. Gini. Kalian pernah itu kan bermain apa ya? Gajah semut? Gajah itu besar atau kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Berarti begini, kita sepakat bahwa gajah itu gajah itu besar atau kecil? Besar. Kalau semut itu? Kecil. Oke, berarti kita biar fokus begini, kita tambahi sama gerakan sama ucapan. Mbak, perhatikan. Jadi ketika bukunya mengecek nanti siapa yang bukunya tunjuk, misalnya bukan bilang gajah, begitu. Berarti gajah itu besar. Kalau semut itu bagaimana? Kecil. Setuju ya? Bahwa gajah itu besar, kalau semut itu kecil. Oke, paham dulu, Mbak Risma? Oke, paham ya? Oke, karena bukunya belum hafal, bukunya tunjuk coba. Oke. Fokus ya, konsentrasi ya. Oke, sekarang permainan gajah semut dimulai. Konsentrasi dimulai. Mbak, siapa ya? Mbak Gita, gajah bagaimana Mbak? Oke, gajah besar, betul. Tangan Mbak Gita. Oke, sekali lagi. Oke, konsentrasi ya. Permainan gajah semut dimulai. Gajah semut dimulai. Konsentrasi dimulai. Mbak Rahma lihat semut. Cukup dulu ya. Baik, setelah selesai pembelajaran sumber daya usaha, kita mau cek pelajaran kita yang akan datang sebentar. Tadi kita masuk ke sini. Mohon perhatian. Nah, ini ada tugas untuk pertemuan berikutnya. Jadi masih ada kaitan dengan materi hari ini, yaitu sumber daya usaha, tapi kita lanjutkan dengan membuat rencana sumber daya usaha. Begitu ya. Nanti materinya kita bahas bareng-bareng, ada presentasi seperti itu. Oke ya? Paham nggih? Persiapan untuk materi di pertemuan yang akan datang masih tentang sumber daya usaha, tapi membuat rencananya. Oke? Sudah selesai. Terima kasih. Sudah ditunggu sama kelas yang lain. Cukup dulu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Tidak. Oke. Baik, kita akhiri. Silakan dicek, mungkin ada sampah atau mungkin ada barang-barang kalian yang harus dibawa keluar. Silakan disiapkan dulu. Oke? Sudah? Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Bukunya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.